Terima kasih Pak Karnoto, yang saya hormati tentunya Pak Eko, kemudian tadi juga sudah Bu Loren, Pak Yahya, Pak Ridho, dan juga rekan kami Pak Ahmad Samsudin, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di kesempatan ini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, enak sekali ini kalau sudah di urutan kesekian semua sudah lengkap tadi oleh Bu Loren sudah disampaikan, Pak Yahya disampaikan, Pak Ridho disampaikan. Mungkin saya agak mengambil sedikit angle yang berbeda dari sisi syariah ya, dari sisi syariah. Mohon maaf. Silahkan bahannya bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan hari ini kita sharing sedikit tentang, mungkin minta izin Pak Karnoto, nanti saya agak banyak di bahan terkait dengan di sisi dari sudut pandang syariah. Nah, baik, ini tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak semuanya dan Ibu semuanya sudahlah. Ini kita di framework kita di masa pandemi ini, kita juga pengendalian biaya, pengendalian cost, kemudian manajemen pendapatan juga kita lakukan, merubah dari sisi customer kita layanan dengan secara finansial, relaksasi, kemudian pegawai yang aman, dan segalanya mungkin yang perlu memang kami sedang siapkan juga paralel adalah post pandemi ini, di mana kita membangun mungkin organisasi struktur yang berbeda, bisnis model, bisnis proses yang berbeda, parameter dan segalanya yang berbeda. Ini yang perlu kami siapkan saat ini, dan tentunya semuanya dengan era pandemi yang lebih mendorong kita ke arah digital. Selanjutnya, next, secara cepat aja, dan ini alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih dukungannya semuanya sampai dengan periode terakhir sampai dengan Juni masih dengan strategi yang kita tetapin sama seperti Bapak Ibu semuanya di era pandemi dan segalanya, masih pertumbuhan DPK, pembiayaan atau kredit, rebase dan juga terjaga, dan saya mungkin dalam kapasitas ini juga kapasitas sebagai di perbankan syariah. Di perbankan syariah alhamdulillah dari sisi likuiditas bagus. Jadi data yang saya miliki, kebetulan saya juga di Asosiasi Bank Syariah Indonesia, FDR atau LDR, loan to deposit ratio, sampai dengan bulan April itu likuiditas di kisaran 85%. Jadi likuiditas di perbankan syariah cukup terjaga, dan alhamdulillah juga di Bank Syariah Mandiri ini di FDR atau LDR sama dengan Bapak Ibu semuanya, tentunya alhamdulillah di likuiditas cukup terjaga, sehingga FDR atau LDR di kisaran 74%. Oke, itu besarannya saja. Tadi saya sampaikan strategi Pak Eko, Pak Karnoto, Bapak Ibu semuanya. Saya ngambil angle sedikit terkait dengan bank syariah. Ini karena amanah besar, banyak orang bertanya tentang apa itu bank syariah, apa bedanya dengan bank konven. Kemudian nanti saya sampaikan strategi bicara di BSM terkait dengan digitalisasi dan kaitannya dengan syariah. Yang pertama tentunya kami coba sambil sharing kepada Bapak Ibu semuanya, ini yang kami pahami 3-4 tahun yang lalu, ini memahami siapa sih customer syariah gitu. Ini untuk sharing saja biar Bapak Ibu paham. Ternyata kami riset 3 tahun yang lalu melakukan riset dengan pihak riset eksternal, 2 perusahaan eksternal riset. Kami mendapatkan kesimpulan rupanya bahwa syariah itu adalah nilai individu gitu, bahwa syariah itu nilai individu bukan nilai perusahaan. Ini yang menarik bahwa ketika nasabah individu kita preferensinya seperti apa, mereka memilih bank adalah reputasi banknya dulu, kemudian terkait dengan kesyariahnya, prinsip syariah. Tapi ketika perusahaan, ini menariknya, ketika perusahaan itu produk halal ataupun produk syariah lainnya, itu preferensinya yang pertama dipilih adalah hal lumrah. Ini sebagai perusahaan, sebagai company, itu adalah margin atau rate-nya. Kalau nyimpen rate-nya tinggi, kalau pinjam rate-nya rendah, dengan segala persyaratannya yang seringan mungkin, prosesnya, jaminannya seringan mungkin dan segalanya. Dan prinsip syariah walaupun itu produk halal atau produk syariah, prinsip syariah di posisi rupanya di preferensi mereka di posisi nomor 6. Nah, ini yang mengakibatkan next, kemudian kami coba memahami siapa sih setelah tahu syariah itu preferensi pribadi, karena ini adalah preferensi spiritual individu. Nah, kami coba memahami dan kita juga pelajari. Ada buku beberapa tahun yang lalu dari Ibantur, itu sangat menarik, itu Pak Siwo Hadi, menarik sekali. Kita memahami ternyata masyarakat Indonesia yang 260
267 juta, 87% adalah Muslim. Itu yang menariknya kelompok ini ada 4 kelompok, di mana kelompok pertama yang kanan bawah itu kelompok konformis, itu masyarakat syariah yang pokoknya pengen kehidupannya, transaksi keuangannya dan semuanya secara syariah. Istilahnya mereka preferensinya yang utama adalah halal. Kemudian yang kedua ada kelompok yang namanya universalis. Ini kelompok universalis itu pertemuan antara kelompok rasionalis, yang rasionalis adalah fungsionalnya, benefitnya, dan segalanya yang utama di situ. Nah, kelompok universalis itu pertemuan. Jadi mereka fungsionalnya seandainya bank syariah, pricingnya, digitalnya, layanannya sama dengan bank konven, itu mereka akan masuk syariah karena ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai sosial universal yang ada nilai tambah di situ. Mohon maaf, bukan berarti saya mengatakan bahwa di bank konven tidak di sini nanti bisa saya jelaskan apa makna di balik itu. Kelompok ketiga rasional, pokoknya mana yang paling menguntungkan, dan yang kelima kelompok apatis. Inilah sehingga kalau Bapak Ibu sangat beruntung, Bapak Ibu di bank konven bisa melayani 100% market. Di bank syariah memang sangat unik. Ini marketnya tidak bisa mungkin 100% kita layani. Next, ini sedikit memberi gambaran bahwa Ibu sering banyak pihak bertanya kepada kita di perbankan syariah, apa sih bedanya bank syariah dengan bank konven gitu. Nah, ini mungkin mohon maaf ini dengan cara yang universal saja ya. Kami ingin menjelaskan sedikit, Pak Karnoto menjelaskan sedikit saja tentang bisnis syariah itu seperti apa. Jadi bisnisnya secara umum sama, kita adalah dari deposan atau investor sebagai pemilik dana. Konsepnya ada 2 di situ. Ada konsep mudharabah, bagi hasil, dan ada konsep ada wadiah, orang menitip gitu. Ada investasi atau titipan. Nah, kemudian masuk kepada kita sebagai bank syariah. Nah, konsep di kita yang penyimpan itu konsepnya tidak fixed rate. Konsepnya adalah bagi hasil persentase. Jadi mereka akan berakad dengan kita pada saat mereka menyimpan dana, akan kita bicara bahwa nanti bagi hasilnya sekian persen ya, Anda sekian persen, saya sekian persen. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah masuk bank syariah, mereka kita tempatkan di dalam bentuk pembiayaan atau kredit. Tentunya juga sama, konsepnya adalah marketnya siapa, tentunya kita tempatkan di dalam pembiayaan atau kredit. Ini konsep kita juga sama, konsepnya bukan kita bicara, oh nanti saya penempatannya di sini, konsep yang di syariah agak beda adalah di bawah. Itu konsep kami adalah transaksinya bukan meminjamkan uang, back, bukan meminjamkan uang, tetapi adalah konsep kami adalah 3 hal, jual beli, murah bahah atau bagi hasil, musyarakah, mutarabah atau sewa atau ijarah. Jadi jual beli adalah bahwa kalau Bapak Ibu mau beli rumah seharga 100 juta, kemudian Bapak udah beli dengan harga 20, 80-nya kami beli, kemudian kita sepakat saya minta margin sekian ya, kemudian kita jual kepada yang bersangkutan sekian. Demikian juga kalau bagi hasil atau musyarakah atau mutarabah, kita misalkan ada membangun pabrik dengan harga 100 gitu atau working capital 100, kami bicara kami ikut penyertaan. Di situ 70 atau 60%. Nah, konsepnya sehingga konsep di situ konsep bagi hasil. Ketika nanti bisnisnya menghasilkan berapa, kami mendapat persentase, kemudian kami bagi kepada deposan secara persentase juga. Tadi kan kita bicara persentase berapa persen, sehingga seandainya sebagai gambaran, seandainya kami dapat pendapatan bagi hasil dari para debitur, istilahnya nasabah kita dapat rata-rata di 9%, kemudian kita sepakat dengan dana deposan itu waktu itu konsepnya misalkan depositonya 60-40, berarti 9 kali 6. 5,6%. Ketika bagi hasil kita dari nasabah pembiayaan itu bagus, ya bagi hasilnya kepada investor atau deposan lebih tinggi. Sehingga insya Allah sebenarnya kalau di konsep syariah itu ada suatu, sering saya katakan di beberapa forum webinar, saya katakan di konsep syariah itu mungkin ada suatu tidak sadar ada mitigasi risk secara natural. Jadi ketika sekarang kondisi pandemi di mana kita banyak restructuring, revenue dari nasabah bagi hasilnya turun, kemudian kita juga kepada nasabah deposan juga turun. Jadi karena kita dengan deposannya adalah konsepnya adalah konsep bagi hasil secara percentage gitu. Namun di banknya juga kita melakukan tadi yang di halaman pertama kami kan, di banknya kita juga melakukan efisiensi habis-habisan gitu. Sehingga konsep itu benar-benar kita secara adil. Insya Allah kalau di perbankan syariah mestinya kalau semua dengan konsep musyarakah dan mutarabah,
itu insya Allah sebenarnya ada mitigasi risiko ketika pendapatan kita turun, juga nasabah juga pendapatan turun. Ketika pendapatan kita naik dari nasabah pembiayaan, bagi hasil kepada nasabah deposan dan investor juga naik. Nah itu yang konsep syariah yang kami katakan bahwa konsep syariah agak berbeda dibanding dengan di bank konven. Bukan kita bicara kita tetap saya minta deposito dengan harga 7%, bukan. Kita bicara persentase bagi hasil. Nah, kemudian konsep yang kedua tadi transaksi kita dijalankan atas jual beli atau bagi hasil atau penyertaan, sehingga semua harus ada underlying fisik atau underlying yang lain. Jadi benar-benar di bank syariah itu kita tidak meminjamkan uang, tetapi kita berbisnis dengan cara bagi hasil. Nah, yang konsep yang ketiga itu di kanan bawah itu ada sesuatu yang menarik di bank syariah. Saya pelajari beberapa tahun ini bahwa di sini di bank syariah kita ada konsep di mana kita tidak bisa bank syariah sesuai dengan fatwa di SNM UI, kemudian compliance syariah dan segalanya, itu kita tidak bisa menempatin pada industri-industri yang memang dilarang secara agama, misalkan makanan minuman yang non halal, bahkan mohon maaf ini bukan bermaksud apa-apa, bahkan industri rokok kami tidak boleh membiayai, kemudian hotel non syariah kami tidak boleh membiayai, dan segalanya industri yang segala macam yang lain yang tidak boleh kita biayai. Konsep dasarnya adalah halaman selanjutnya. Nah, ini konsep dasarnya adalah kenapa di bank syariah itu kami tetap harus menjaga makosid syariah, tujuan syariah. Tujuan syariah adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, menjaga keturunan. Sehingga ketika kita membiayai makanan minuman yang non halal dan segalanya industri makanan minuman non halal, itu kita tidak boleh karena harus menjaga agama. Kemudian industri rokok dan segalanya atau industri yang lain karena kita harus menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga harta. Dan itu konsep-konsep yang harus kami jaga karena di sini ada pengawas syariah yang cukup ketat, ada fatwa di SNM UI, ada compliance syariah dan segalanya. Bahkan di industri hotel, kenapa nggak boleh industri hotel yang non syariah? Karena kita tidak bisa yakini apakah yang masuk itu halal atau haram, atau resmi atau tidak resmi. Jadi benar-benar dijaga di konsep syariah itu dijaga sumber dananya insya Allah baik, sumber dana deposan baik, ditempatkan di tempat yang baik, yang tidak merusak, tidak melanggar agama, jiwa, keturunan, akal maupun kekayaan. Nah ini sebenarnya inline dengan pengembangan Sustainable Development Goal yang sekarang dikembangin beberapa tahun terakhir, bahwa di SDG Sustainable Development Goal itu ada 3 konsep, yaitu profit, people, planet gitu. Jadi bisnis harus tetap menghasilkan profit, tapi menjaga keberlangsungan people, menjaga keberlangsungan manusia baik sekarang maupun keturunan, dan menjaga planet, keberlangsungan alam dan segalanya. Ini konsep ini yang seperti jalan di konsep syariah. Bapak Ibu, mohon maaf saya perlu menjelaskan sedikit karena banyak sekali pihak yang mengatakan apa sih beda bank syariah dengan bank konven. Jadi saya dengan bahasa yang berbeda, dengan bahasa secara pemikiran sederhana, pemikirannya seperti ini. Jadi ada konsepnya tidak meminjamkan uang, transaksi kita bagi hasil, dan kita juga berdasarkan transaksi jual beli, penyertaan maupun sewa menyewa harus ada underlying-nya, dan ada aturan-aturan yang harus ditetapkan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan kekayaan. Dan inilah yang sekarang berkembang di internasional, menjaga profit, people, dan planet. Itu yang sangat inline. Kami membayangin suatu saat kita di seluruh bisnis akan ketemu, karena bisnis tidak akan mengarah kepada menjaga keberlangsungan umat atau manusia dan keturunan dan menjaga planet. Suatu saat akan ketemu semuanya pada field yang sama nantinya. Nah, next selanjutnya di halaman ini tadi Bapak Ibu sudah sangat jelaskan dengan gamblang. Ini yang menarik bahwa kita sama seperti disampaikan tadi Bu Loren, Pak Yahya, kemudian Pak Rido dan semuanya, utama kita adalah kita purpose kita, objektif kita satu, itu memenuhi seluruh stakeholder di kita. Jadi stakeholder utama tentunya tadi Pak Yahya sampaikan, customer adalah raja. Jadi memang stakeholder utama kita sama-sama
sepakat bahwa stakeholder kita utamanya adalah customer, tapi kami juga ada yang tadi ada menjaga umat dan segalanya dan pengembangan bangsa negara. Terus stakeholder kita yang lain adalah employee tadi yang Bapak Ibu sampaikan, kita di dalam masa pandemi COVID kita jaga keamanannya, kesehatannya dan segalanya. Dan kemudian stakeholder kita yang lain adalah pemegang saham. Ini benar-benar purpose kami ke arah sini, fokus ke arah sini, sehingga inline dengan apa yang saya katakan di halaman sebelumnya. Mohon maaf saya bicaranya agak ngebut, agak ngipot. Saya sambil lihat waktu karena Pak Karnoto tadi ngasih waktu 15 menit ya Pak Karnoto ya. Oke. Nah, selanjutnya next halaman selanjutnya. Nah, ini yang konsep yang kami sampaikan. Kami sampaikan di perbankan syariah kita harus menjalankan konsep kami singkat ini sebenarnya banyak konsepnya, prinsipnya. Itu prinsip adil, seimbang dan maslahat. Jadi bisnis itu harus adil, sehingga di dalam konsep laba rugi syariah ini yang bisa kami buka, kami perlu jelaskan, karena inilah yang menjelaskan bank syariah itu. Di dalam pendapatan, kalau di dalam bank konvensi kita katakan ada pendapatan bunga, di kami pendapatan margin atau bagi hasil dengan nasabah, kemudian kita bagi dengan biaya bagi hasil. Kalau istilah konven adalah cost of fund-nya, nasabah. Nah, di kami ada nasabah dan sohibul mal, pemilik dana gitu. Kita bagi dengan konsep bagi hasil profesional, bukan fake. Kemudian juga kita sebagai mudhorib, istilahnya pengelola, pegawai, employee, seperti tadi disampaikan, kita digaji oleh customer. Inilah kita pegawai syariah adalah mudhorib pengelola. Nah, ini yang menarik adalah di laba rugi bank syariah itu agak beda. Setelah laba itu ada zakat 2,5%. Nah, inilah zakat ini yang untuk umat artinya untuk fakir, miskin, yatim, piatu, baru kemudian pajak, baru kemudian laba. Nah, inilah konsep yang saya sampaikan tadi. Kami punya amanah, ini semua sebenarnya di bank korban juga dilakukan, tetapi tidak yang mungkin agak membedakan. Zakat di sana hukumnya bukan wajib, tetapi justru di sinilah hukum yang sifatnya wajib di kami adalah zakat, sehingga semua stakeholder di sini di perusahaan mendapatkan bagian hasil, employee mudhorib mendapatkan gaji, kemudian untuk umat ada, itu untuk fakir, miskin, yatim, piatu yang kami katakan adil semua stakeholder harus kita pikirkan. Alhamdulillah di tahun 2019 zakat perusahaan kami itu 44 miliar, naik beberapa banyak sekali dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ini untuk masyarakat, kemudian pajak itu untuk negara, untuk pembangunan dan segalanya, dan laba kemudian menjadi shareholder. Namun alhamdulillah selama ini shareholder kami semua laba dikumulasikan lagi menjadi modal 100%. Ini yang kita katakan konsep kita adil, seimbang. Semua stakeholder kita di bisnis syariah, semua stakeholder harus kita pikirkan, dan ini yang harus kita jalankan. Next. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang konsep yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, ini sama seperti Bapak Ibu tadi statementnya, persis kita sama, bisnis kita sama dengan dudukan yang agak berbeda sedikit karena dari undang-undang kesyariahannya kita customer centric, dan kita menganut sebenarnya mungkin agak unik di syariah ini adalah 3 hal ini. Kami membangun karena tadi ada harus jaga agama, jiwa, keturunan, akal dan segalanya. Di konsep syariah yang kita bangun di BSF kita ada 3 hal, sehingga ada dalam membangun customer solution maupun melalui mobile banking kita menganut 3 hal. Jadi 3 hal kita harus penuhi kebutuhan. Tadi masyarakat syariah adalah masyarakat yang spiritual, ada masyarakat sosial, kemudian ada masyarakat komersial. Nah, ini kita di dalam mobile banking kita pun kita sebagai cerminan mencerminkan ini di dalam mobile banking kita, di mana spiritualnya kita di mobile banking Bank Syariah Mandiri itu ada jadwal sholat, arah pribat, masjid terdekat, ada Quran, ada hadis, itu untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Kemudian yang kita bangun di sini nggak ada uangnya, ibaratnya nggak ada uangnya, ini kebutuhan basic spiritual. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sosial, ini kita sediakan di mana di dalam mobile banking kita itu ada kebutuhan untuk mereka melakukan aktivitas sosial, charity, empati, itu ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Dalam posisi sekarang juga kita sediakan platform untuk untuk melakukan kurban nanti di akhir bulan ini. Kita sediakan semuanya karena masyarakat syariah bukan sekedar masyarakat komersial, mereka adalah masyarakat sosial dan masyarakat spiritual. Tapi fungsi finansial komersialnya kita sediakan. Seperti tadi Bapak-Bapak sampaikan, kita
ada untuk transfer, top up, kerjasama dengan e-commerce dan segalanya. Kebutuhan basic mereka kita penuhi, mau top up, mau transfer ke GoPay-nya, ke OVO-nya dan segalanya kita sediakan. Sehingga secara spiritual kita penuhi, komersial penuhi, sosial penuhi, spiritual kita penuhi. Ini yang mungkin yang kita agak unik di syariah, karena memang masyarakat syariah adalah masyarakat yang agak sedikit berbeda dengan secara 100% tadi yang saya katakan ada 21% dan 23%. Next, nah ini sebagai bukti sedikit ternyata yang seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak Ibu sampaikan di era pandemi ini memang benar transaksi mobile banking mereka berpindah ke transaksi digital. Tapi yang lebih menarik itu adalah bahwa zakat infak sedekah itu year on year itu naik sampai 100% lebih, dan transaksi digital naik sampai 141% dari data kita. Ini sesuatu yang menarik sehingga kami mendapat kesimpulan next di halaman selanjutnya ini bahwa kita bangun di dalam konsep kami, di dalam konsep Bank Syariah Mandiri, membangun digital, membangun customer centric, dan strategi kita memang ini masyarakat yang unik, market yang sangat unik, market ada loyalnya, ada spiritualnya, ada sosialnya, sehingga konsep kami di dalam konsep masa pandemi maupun post pandemi itu tetap seperti Bapak Ibu sampaikan tadi sangat valid. Kita customer centric, customer solution, customer need, customer solution. Tetapi di sini kita masyarakat syariah kita harus sediakan dari sisi spiritual syariahnya, value-nya, dan juga ada fasilitas dari sisi empati dan sosialnya yang saya jelaskan dengan konsep yang kita deliver dengan channel secara digital dan modern, karena kami harus menganut asas adil, seimbang, dan masyarakat. Ini yang kami harus benar-benar harus jaga, adil, seimbang, masyarakat. Jadi benar-benar bisnis secara adil, seimbang, semua stakeholder harus terpenuhi ekspektasinya, terpenuhi, dan masyarakat memberi kemanfaatan sehingga Bapak Ibu next selanjutnya sedikit yang tadi yang kami sampaikan, kita customer centric, customer solution, ekspektasi mereka adalah solusi kebutuhan mudah, cepat, aman, nyaman, murah adalah hal yang lumrah. Bapak Ibu tadi sudah sampaikan semuanya. Tapi yang penting di sini di kami di syariah itu harus menganut prinsip adil, seimbang, maslahat, komersial, sosial, finansial, spiritual. Itu yang harus kami penuhi. Harus kami penuhi di dalam layanan transaksi di kita dan value yang harus kita berikan ketika kita bertransaksi dengan mereka. Dan ada empati sosial tadi yang fakir, miskin dan segalanya, dan kita deliver insya Allah seperti ini udah suatu keharusan, tidak ada kata tidak di deliver dengan cara yang berbasis digital dan lain-lain dengan bisnis proses yang secara digital dan cepat. Nah ini yang prinsip dasar sehingga next ini yang mungkin Bapak Ibu juga sama, kita semua tadi Pak Rito juga sampaikan, alhamdulillah juga di Mandiri Syariah online onboarding secara online 100%, dan kemudian cabang digital juga sudah kita kembangkan dalam beberapa tahun ini. Selanjutnya, nah ini mungkin yang kami katakan ada konsep sosial. Jadi dari laba rugi kita tadi ada zakatnya itu untuk anak yatim, duafa, kemudian ada konsep sosial, kita harus pendidikan orang nggak mampu, beasiswa, bencana alam, bahkan umroh untuk guru-guru yang nggak mampu dan semuanya. Kemudian juga konsep spiritual, ini konsep sosial. Next, konsep spiritualnya setiap tahun alhamdulillah Bapak Ibu yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri setiap tahun, karena ada konsep tadi finansial dan spiritual, disinilah setiap tahun Bank Syariah Mandiri itu membangun masjid, membangun rumah ibadah. Jadi alhamdulillah kami perlu laporkan kepada stakeholder setiap tahun. Ini kita sekarang sudah ada 4 masjid dan insya Allah dalam proses 1 pembangunan masjid lagi. Jadi setiap tahun kami bangun masjid atau rumah ibadah. Inilah bentuk kalau masyarakat syariah mengatakan amal syariah berjamaah. Sehingga konsep kami tadi adalah komersial, sosial, finansial, spiritual, hari ini dan hari esok. Itu yang karena kebutuhan daripada masyarakat syariah itu bukan hanya finansial tapi spiritual dan sosial. Ini masjid kita bangun dan insya Allah mohon doanya sedang bangun lagi 1 masjid lagi. Setiap tahun kita usahakan untuk bersama-sama nasabah membangun masjid. Ini bentuk investasi kita untuk hari nanti secara bersama-sama. Next. Nah ini juga halaman selanjutnya. Nah ini juga kita juga penuhi, ada mobil mushola untuk orang yang bergerak, acara di luar ruangan kita penuhi. Kemudian juga untuk kebutuhan sosial, mau ambulan, mau
segala macam mobil jenazah juga kita siapkan itu untuk kebutuhan sosial. Next, dan juga untuk kebutuhan kita menerapkan untuk pemberdayaan masyarakat tertinggal. Kita ada di daerah Purbalingga, ada klaster daerah Kambing, kita kembangkan masyarakat yang tidak mampu, kita kembangkan di situ, kita didik dan segalanya, juga klaster sapi, kemudian ada klaster pertanian sawah di Lampung yang cukup besar untuk masyarakat tidak mampu, bahkan di sana juga kita sediakan bundernya, modalnya, pendidikannya dan segalanya. Jadi benar-benar sosial dan segalanya. Itu Bapak Ibu. Next, selanjutnya juga untuk tadi untuk Islamic Entrepreneur dan segalanya. Ini kira-kira Bapak Ibu yang bisa kami sharingkan dari view yang berbeda, halaman tertutup dari view yang berbeda. Mohon maaf sambil literasi keuangan syariah, saya minta izin karena isu bank syariah adalah isu literasinya rendah, inklusinya rendah. Karena masyarakat banyak menanyakan apa sih beda bank syariah dengan bank online. Mungkin sedikit tadi dengan cara pemikiran yang umum saja, banyak hal mungkin yang saya sampaikan kurang pas, atau mohon maaf bila ada statement atau kalimat yang kurang berkenan. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Karnoto Muhammad. Terima kasih. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat tidak disia-siakan oleh Bank Syariah Mandiri. Bank yang dinakodai oleh Tony Eko Boy Subari ini berhasil menjadi jawara pelayanan prima kelompok Bank Umum Syariah selama 7 tahun tanpa putus. 3 hal utama yang menjadi kunci Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya adalah meningkatkan kompetensi pegawai, mengembangkan standar layanan secara periodik, lakukan monitoring berkala dalam bentuk on-site and on-call assurance atau OSA dan OCA. Dan penerima penghargaan Golden Trophy 2020 adalah Bank Syariah Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh pimpinan redaksi Infobank, seluruh pimpinan MRI, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillah tahun ini Mandiri Syariah berhasil meraih Golden Trophy Banking Service Excellence Award 2020. Kami atas nama manajemen dan seluruh jajaran keluarga besar Mandiri Syariah mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, utamanya kepada nasabah Mandiri Syariah yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melayani kebutuhan Bapak Ibu dan nasabah semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Infobank dan MRI atas penghargaan yang diberikan ini. Penghargaan ini adalah amanah, sekaligus komitmen kami untuk terus meningkatkan layanan kepada nasabah. Tidak sebatas menyediakan produk layanan, namun kami berupaya memberikan solusi dan nilai tambah bagi nasabah. Dalam setiap layanan, nasabah selalu menjadi prioritas kami. Kami mengharapkan masukan, feedback dari Bapak Ibu dan nasabah Mandiri Syariah sebagai motivasi kami agar terus melakukan perbaikan demi memberikan layanan yang lebih baik lagi. Terima kasih atas award ini. Insya Allah award ini menjadi penyemangat kami untuk terus melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.